Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini kita kembali berjumpa di dalam mesbah doa pagi kita. Dan kita akan mulai saudara dengan kita membangun roh jiwa tubuh kita di hadapannya. Sebelum kita membangun juga syukur dalam pujian, dalam penyembahan kita. Terima kasih, kita akan berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, menghampiri tatamu yang kudus. Terima kasih Bapa, Engkau telah melayakkan kami boleh bertemu muka di hadapanmu Tuhan. Dan kami tidak hanya bertemu muka di hadapanmu Bapa, pagi hari ini bersama dengan anak-anakmu kami membawa korban syukur dalam pujian, dalam penyembahan kami. Biarlah ini menjadi dupa yang berbau harum manis di hadapanmu Tuhan Yesus. Karena Engkaulah yang Tuhan menerima pujian penyembahan dari kami sebagai anak-anak yang telah Kau tebus kami dosa dan kelemahan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak izinkan kuasa iblis mencoba mengganggu ibadah mesbah doa pagi kami, mencuri hati pikiran tubuh kami untuk tidak sungguh-sungguh jauh, tidak sungguh-sungguh dekat kepadamu. Kami ikat patakan kami, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memulai memuji, menyembah Engkau. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai sepanjang hidupku. Haleluya. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam selamanya. Hanya dekat Allahku ada kekuatan baru, rasa tenang hatiku. Hanya dekat padamu Allahku Tuhan Yesus, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru bagi kami yang percaya padamu. Kekuatan baru. Amin. Kaulah perlindunganku, Kaulah keselamatan bagi kami Tuhan Yesus, keselamatanku. Oh amin, haleluya. Ku ingin Tuhan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu Tuhan, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin Tuhan, ingin selalu bersama
bersamamu, ku dengan menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan, amin. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidup kami, tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya, sungguh indah bersamamu Tuhan, indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu Tuhan, selamanya, amin, selamanya bersamamu Tuhan. Lebih indah dekat kepadamu, memandang wajah-Mu yang penuh kasih dan damai. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu dalam hidup kami hari ini. Terima kasih Kau melawat kami Bapa, Engkau menjamah hidup kami. Kami rasakan ada kekuatan baru menjamah hati kami, menjamah jiwa roh tubuh kami, membangkitkan iman pengharapan hanya padamu Yesus Tuhan. Haleluya, Ramayana Sande, Yarala Masikira Maso, haleluya. Engkau baik selamanya Tuhan, Yaraba Sande, Yarala Ramase. Ya Tuhan, kami yang boleh merasakan Tuhan hari demi hari Tuhan dalam hidup Tuhan, walaupun memang Tuhan di luar Tuhan kehidupan kami, oh kami tak dapat Tuhan mengharapkan apapun, karena hidup ini sudah Tuhan banyak Tuhan yang kami alami, tantangan pergumulan dan yang begitu berat kami boleh alami. Namun kami percaya kalau kami boleh ada hari ini seutuhnya itu karena anugerah-Mu. Kami diberikan kekuatan, kami diberikan kesehatan, bahkan iman kami Tuhan. Oh Bapa, Engkau teguhkan kami di saat kami menghadapi perjuangan hidup ya Bapa. Engkau tidak pernah tinggalkan kami, Engkau selalu ada bersama kami. Dan kami percaya Tuhan, oh Bapa, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami yakin dan kami percaya bahwa masih ada pengharapan dalam orang-orang yang percaya dan mengasihi-Mu. Kami tidak mau lepas Tuhan. Oh Bapa Tuhan, iman kami kepadamu Tuhan Yesus. Tanpa-Mu kami tidak bisa hidup ya Bapa. Kami pasti akan lemah dan jatuh ya Tuhan. Untuk itu kami selalu ingin mau mengikatkan diri kepadamu, sebagaimana kami mau naikkan pujian penyembahan kami. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Yesus sedetik apapun Tuhan. Inilah pujian pengakuan kami kepadamu ya Tuhan, semua anak-anak-Mu. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Inilah pujian kami Tuhan, anak-anak-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu ya Tuhan Yesus. Ku tak dapat hidup tanpa-Mu Tuhan Yesusku. Bagaikan ranting yang kering bila kami jauh lepas dari-Mu, bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas dari-Mu. Sebab Kau pokok anggur kami, kebenaran keselamatan, anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Inilah Tuhan pengakuan iman kami, bagaikan ranting yang kering Tuhan, amin. Bila ku lepas dari-Mu, Kau
Engkaulah Tuhan Yesus, pokok keselamatan kebenaran kami, pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan bagaikan ranting yang kering, bagaikan ranting yang kering. Tuhan, bila kami jauh daripadamu, ku lepas darimu, kami akan lemah, kami akan jatuh Tuhan tanpamu. Belah pokok anggur yang Kau Yesus keselamatan buat kami, Tuhan yang beri kehidupan. Kaulah pokok keselamatan kami, Kaulah Tuhan pokok anggur kami, pokok anggur yang benar, Tuhan yang beri kehidupan. Terima kasih Bapa. Inilah pengakuan iman kami pada hari ini Tuhan. Kami percaya hanya Engkau kemenangan buat kami, Engkaulah keselamatan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau melawat menjamah, mengurapi kami, memulihkan kami, membangkitkan iman pengharapan kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan, bersujud di hadapan-Mu, menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, sehingga firman Tuhan ini mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam mesbah doa pagi. Kita akan dengarkan firman Tuhan, saudara, ya, tentang satu tema kehidupan kekal atau kematian kekal, ya. Kita akan membuka dalam Lukas pasal yang ke-16. Lukas pasal yang ke-16. Ya, ayat yang ke-19. Ya, saudara, kalau di sini judulnya adalah orang kaya dan Lazarus yang miskin, ya. Nah, saudara, kita akan baca. Ada seorang kaya yang dikatakan selalu berpakaian jubah ungu, ya. Dikatakan dan kain halus. Setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan, ya. Namun ada juga seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya ini. Malahan anjing-anjing, ya, itu menjilat boroknya. Kemudian matilah orang kaya itu, lalu kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu, ya saudara, dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia menyelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain itu, daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberanginya." Kata orang kaya itu, "Kalau begitu,
Ya, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang datang dari antara orang mati, kepada mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Ya, saudara, dari pembacaan firman Tuhan ini, saudara, kita dapat mempelajari beberapa hal. Ya, yang pertama adalah hidup kita di dunia ini bersifat sementara atau singkat. Ya, dikatakan firman Tuhan, baik orang miskin yaitu Lazarus maupun orang kaya pada akhirnya mengalami kematian. Ya, hidup yang singkat dan sementara ini, ya, firman Tuhan menggambarkan itu seperti uap, ya, yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ya, di dalam surat Yakobus dikatakan demikian. Nah, hidup yang singkat dan sementara ini pun berlalunya buru-buru, ya. Saudara, ini dalam kitab Mazmur, ya, ditulis dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Bahkan dikatakan bahwa kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, ya. Nah, saudara, baik Lazarus, ya, mau yang orang yang miskin itu maupun orang kaya, masing-masing memiliki pergumulannya sendiri, ya. Karena mereka, saudara, walaupun nampaknya orang kaya itu dikatakan setiap hari dia berpesta, ya, saudara, namun saudara, ya, firman Tuhan katakan di dalam dunia baik orang kaya maupun orang miskin, mereka sama-sama memiliki pergumulan sendiri. Mungkin secara materi orang kaya itu tidak mengalami persoalan, ya, namun saudara, ada masalah-masalah lain, ya, yang ia alami. Ya, pada prinsipnya bahwa hidup manusia di bumi itu firman Tuhan katakan singkat. Kita akan mengalami juga kematian, saudara, ya. Saudara, oleh karena itu, ya, saudara, biarlah lewat firman Tuhan ini kita menyadari bahwa kita perlu mempersiapkan diri. Kapanpun, saudara, kematian itu bisa datang dalam kehidupan manusia, ya. Baik orang kaya, baik orang miskin, saudara, semua pada akhirnya akan mengalami kematian, ya. Nah, saudara, oleh karena itu dengan waktu yang begitu singkat dan sementara di bumi, ya, Tuhan, saudara, mengingatkan kita, jangan kita seperti orang kaya ini, ya, yang hanya setiap hari dikatakan ia bersukaria dalam kemewahan, ya, sementara hatinya lupa akan Tuhan, ya. Saudara, dia tidak menyadari bahwa satu saat bahwa hidupnya akan berakhir dan dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan dan dia perbuat, ya. Nah, saudara, firman Tuhan katakan bahwa setelah seorang mengalami kematian, maka kesadaran manusia itu masih ada, ya, karena yang mati adalah tubuh jasmani, ya. Sedangkan saudara, firman Tuhan katakan roh manusia itu kekal adanya. Ya, oleh karena itu akan ada namanya kebangkitan, yaitu kebangkitan tubuh, ya, di mana Tuhan katakan, firman Tuhan katakan bahwa saudara, tubuh kemuliaan yang Tuhan berikan adalah tubuh yang tidak mengalami kematian, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan ingatkan kepada kita bahwa saudara, akan ada orang-orang yang mengalami, saudara, ya, kematian kekal ataupun kehidupan kekal, ya. Saudara, bahwa setelah kematian bukanlah akhir dari segalanya, ya. Oleh karena itu, selagi kita hidup dalam dunia, biarlah kita hidup dekat dengan Tuhan seperti Lazarus, ya.
pada saat dia mati maka dia dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham, ya. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, karena kematian orang yang dikasihi Tuhan, ya, berharga di mata Tuhan. Setiap orang yang kematian orang yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yaitu orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, orang-orang yang hidupnya bergaul intim dengan Tuhan, ya. Oleh karena itu, saudara, biarlah kita boleh menyadari bahwa di dalam dunia yang sementara ini, ya, biarlah kita mempersiapkan diri, ya, supaya saudara dan saya, ya, walaupun kita menderita dalam dunia seperti Lazarus, ya, saudara, secara materi, ya, namun kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ya, hidup dalam kekudusan firman Tuhan. Karena penderitaan yang kita alami itu hanya bersifat sementara, ya. Ataupun orang-orang kaya di dunia ini, itu pun saudara, kekayaan mereka hanya bersifat sementara, ya. Yang terpenting adalah saudara, kita membangun manusia rohani kita, agar manusia rohani kita bertumbuh dewasa, dan semakin hari hidup kita semakin serupa dengan Tuhan Yesus, ya, dibentuk dan diubahkan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus, sehingga kita tidak lagi mengenakan hidup yang lama yang berdosa, namun kita mengenakan hidup yang baru, ya. Oleh karena itu, saudara yang masih hidup dalam dosa, kami semua biarlah kita boleh mengoreksi diri, supaya kita membenahi diri selagi masih ada kesempatan, ya. Nah, saudara, yang kedua dari kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin itu, ya, yang pertama, hidup di dunia ini bersifat sementara dan singkat adanya. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri sehingga pada saat kematian itu tiba, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya. Yang kedua adalah, saudara, setelah kematian jasmani akan ada penghakiman, ya. Di dalam Ibrani 9 ayat yang kita baca, ayat yang ke-27, Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, ya. Saudara, akan ada penghakiman setelah kematian, ya. Orang berpikir bahwa setelah dia mati sudah habis, ya. Karena itu orang yang tidak tahu kebenaran firman, maka pada saat dia mengalami kesukaran hidup, mereka bunuh diri. Dia pikir itu habis. Namun saudara, tidak demikian. Firman Tuhan katakan bahwa setelah kematian akan ada yang namanya penghakiman, di mana setiap orang harus mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan selama dia di dunia ini, ya. Oleh karena itu, saudara, yang paling menakutkan adalah bukan kematian secara jasmani, karena nanti kematian jasmani akan ada yang namanya kebangkitan tubuh, ya. Saudara, Tuhan akan membangkitkan orang-orang yang mati saat Yesus datang pada kali yang kedua. Dan orang yang masih hidup, dia akan diubahkan tubuhnya dengan tubuh kemuliaan, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Yesus, ya, setelah kematian jasmani, jiwa dan roh manusia masih memiliki kesadaran, ya. Sama seperti tadi, ya, ada dialog antara saudara Abraham yang sudah mati jauh, ya, beberapa ratus tahun sebelum Lazarus dan orang kaya tersebut, ya. Kemudian ada Lazarus, di situ ada orang kaya juga tersebut di atas, ya. Nah, saudara, masih ada kesadaran, ada, ya, saudara, dialog, ada komunikasi, ya. Artinya bahwa jiwa dan roh manusia itu sebenarnya kekal, ya. Tinggal kita, saudara, apakah kita mengalami kematian kekal atau kehidupan kekal, ya. Oleh karena itu, saudara dan saya, biarlah kita betul-betul menjaga hidup kita agar hidup kita tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan, ya.
Saudara, Lazarus masih mengenal orang kaya dan juga sebaliknya, ya. Kemudian saudara, namun mereka berada pada tempat yang berbeda. Lazarus berada dalam pangkuan Abraham bersama Abraham, yaitu satu tempat yang nyaman, satu kehidupan yang kekal, ya, berada dalam kerajaan surga, ya. Saudara, sedangkan saudara, ya, orang kaya tersebut berada dalam kematian yang kekal, penderitaan yang kekal, berada di alam maut, ya. Nah, saudara yang terkasih dalam kasih Kristus, itulah yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Saudara, agar kita jangan menjadi orang kaya tersebut yang mengalami kematian kekal dan penderitaan kekal, maka kita harus menanggalkan gaya hidup yang duniawi, ya, seperti orang kaya yang bodoh itu, ya. Yesus mengatakan kepada orang kaya dalam satu perumpamaan juga tentang orang kaya yang bodoh, yang hanya mengumpulkan harta bagi diri sendiri. Namun Tuhan katakan bahwa pada hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapa itu nanti, ya. Nah, saudara, Tuhan juga mengatakan, apa guna seorang memiliki semua isi dunia tapi dia kehilangan nyawanya. Oleh karena itu, biarlah saudara, ya, jangan kita kehilangan keselamatan kita. Kita harus mengejarnya, kita harus berusaha sungguh-sungguh agar keselamatan kita, ya, menjadi milik bagian kita yang pasti, saudara, ya. Nah, inilah firman Tuhan, ya, saudara. Ya, yang kedua adalah karena orang kaya tersebut tidak peduli terhadap orang yang menderita, ya, saudara. Sedangkan kita lihat orang kaya itu selalu berada, ya, dia melihat Lazarus yang miskin, yang dikatakan badannya penuh dengan borok, yang kelaparan, namun hatinya sedikit pun tidak tergerak oleh belas kasihan untuk menolong, ya. Saudara, inilah orang-orang yang tidak peduli. Ya, Tuhan Yesus berkata bahwa pada pengadilan terakhir, penghakiman terakhir, Dia akan memisahkan orang yang peduli dengan orang yang tidak peduli, antara domba dengan kambing. Orang-orang yang peduli digambarkan seperti domba yang memperhatikan orang-orang yang menderita. Dan Yesus katakan, apabila mereka menolong orang yang menderita, mereka telah melakukannya seperti untuk Tuhan, ya. Oleh karena itu, selagi kita masih ada, selagi kita bernafas, biarlah iman kita kepada Yesus kita, saudara, tujukan, ya, saudara, dengan perbuatan-perbuatan baik, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup saudara dan saya, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Biarlah saudara dan saya menggunakan setiap kesempatan yang ada, sehingga apabila hari itu tiba, saudara, atau Yesus datang pada kali yang kedua, kita kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan pada saat kita, saudara, dihakimi, maka Tuhan berkata kepada kita, marilah hambaku yang baik dan yang setia, ya, masuklah dalam tempat yang telah disediakan bagimu sebelum dunia dijadikan. Kita akan tinggal bersama dengan Tuhan dalam kerajaannya, ya. Saudara, inilah firman Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian, ku tak dapat hidup tanpamu, ya. Biarlah kita, selagi kita ada, kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya. Kita berkata, Tuhan, aku gak bisa hidup tanpamu. Aku mau selalu dekat denganmu, Tuhan, ya. Seperti ranting yang selalu melekat pada pokok anggurnya, demikianlah biarlah hatiku tetap melekat kepadamu, karena Engkaulah sumber kehidupan bagi kehidupanku, Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan Yesusku. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpamu, Tuhan
bagaikan ranting yang kering Tuhan. Bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Bagaikan ranting yang kering Tuhan, bila ku lepas darimu, Kaulah pokok anggur yang benar Tuhan, yang beri kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menggunakan waktu yang sisa ini untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena telah banyak waktu yang telah kami sia-siakan, telah banyak waktu yang kami gunakan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kami, seperti hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan, masih hidup dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, kami mau menggunakan waktu yang sisa, menggunakan setiap kesempatan yang ada untuk kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Sehingga pada saat Engkau datang pada kali yang kedua, kami kedapatan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan pada hari kedatangan-Mu atau pada saat Engkau menjemput kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Mu. Karena itu Tuhan, kalau ada dosa yang kami lakukan, kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Dan kalau ada dosa yang mengikat hati kami mau lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena upah dosa adalah kematian yang kekal, maut. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami membenci dosa, tetapi kami mengasihi kebenaran, hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kalau ada di antara kami yang menanggung penderitaan oleh karena dosa yang telah kami lakukan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami, baik oleh karena sakit, penyakit, penderitaan yang disebabkan oleh karena sakit, ataupun masalah ekonomi, ataupun masalah pekerjaan, usaha, apapun yang kami alami, masalah rumah tangga, oleh karena keegoisan kami Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, pulihkan keberadaan kami. Terima kasih. Kalau penderitaan itu karena kami diproses dan dibentuk agar kami menjadi seperti Yesus, menjadi pribadi yang lemah lembut, menjadi pribadi yang rendah hati, yang selalu tersungkur di bawah kaki Tuhan. Tuhan, biar bentuk kami, Engkau yang menghancurkan setiap kesombongan dan keangkuhan kami ya Tuhan, agar kami selalu duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, hidup berserah diri, hidup mengandalkan Tuhan, hidup percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami memberkati bangsa ini ya Tuhan, karena kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kami juga. Berikan hikmat bagi pemimpin negara kami, Presiden kami Pak Jokowi, beserta dengan Wakil Presiden, para menteri, maupun setiap lembaga negara, dari yang tertinggi sampai yang terendah, kepala-kepala daerah Tuhan, TNI dan Polri ya Tuhan. Kiranya Tuhan, Kau memberikan hati yang takut Tuhan, memberikan hikmat yang daripada-Mu dalam menjalankan pemerintahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dilalukan dari setiap krisis yang ada. Walaupun keadaan dunia ini semakin suram, namun kami percaya banyak anak-anak-Mu yang berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan.
sehingga pemeliharaan-Mu ada pada bangsa ini ya Tuhan, sehingga kami dapat melalui masa-masa yang gelap dan suram ini bersama dengan Tuhan Yesus, karena Engkau berjanji Engkau menyertai hidup kami sampai pada kesudahan akhir zaman. Terima kasih. Ini doa kami di hadapan-Mu. Kami berdoa, Tuhan berkati setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu, pagar perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, berkat-Mu atas kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dan kami mau terima berkat daripada-Mu Tuhan. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang punya kesaksian memberikan kepada kesaksian saudara di media sosial ini, dan juga bagikan mesbah doa ini kepada saudara-saudara yang lain. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.